Jadi selalu ya mau di posisi apapun, kalau saya megang di banking industry, itu selalu ada masa-masa yang menegangkan gitu ya. Selalu open terhadap teknologi yang baru. Jadi kita selalu ngikuti tren-tren yang baru seperti apa. Karena mau nggak mau itu yang membuat kita survive gitu ya di dunia kerja. Oke, sekarang kita bergeser ke Ibu nih. Tadi kita ngobrol banyak, tapi saya sebenarnya juga pengen tahu sebenarnya karir Ibu. Ibu kan seorang CIO di perusahaan multinasional dan perempuan gitu. Sebuah karakter yang menarik karena kan selama ini IT kebanyakan pria gitu. Tapi mungkin pertama bisa gambarkan sih perjalanan karirnya sehingga sampai sekarang di posisi saat ini. Kira-kira dulu itu gimana bisa sampai sehebat ini gitu? Jadi saya dari awal kuliah, saya kuliah di Computer Science UI. Itu begitu lulus, itu kerjanya di bank gitu ya. Terus sempat sekitar 10 tahunan tuh di luar bank. Namun yang mulai membentuk apa ya, karakter, menambah ilmu saya, lebih expert ya, lebih expert lagi di area banking itu mulai dari Danamon, kemudian lanjut ke BTPN, lalu sempat di Bank Jago juga gitu. Dan semua role itu adalah role teknologi. Dan pada saat itu saya diberikan kesempatan untuk mencoba multiple areas. Jadi seperti di Danamon, saya masuk ke PMO, terus saya masuk ke trade finance, treasury. Lalu yang terakhir itu lebih banyak ke core banking dan payments. Jadi majority itu areanya tuh di banking systems gitu ya, di applications. Nah, kemudian ketika masuk di HSBC memberikan kesempatan saya awalnya untuk cloud sebetulnya. Jadi HSBC itu pertama kali mulai ada cloud lead position di HSBC Indonesia gitu ya. Nah, ketika posisi tersebut baru di launch, saya masuk memegang posisi itu. Jadi setelah itu baru CIO. 2022. 2022. Oke, berarti sekarang HSBC itu infrastrukturnya ada di cloud gitu ya? Ada yang di cloud, tapi masih banyak yang di on-premise. Oke. Nah, ini kan berbagai data menunjukkan begitu peran perempuan di dunia IT kan terbatas gitu. Ibu sebagai seorang sosok yang istimewa seperti itu, sebenarnya kira-kira Ibu bisa apakah insight gitu dari sisi perempuan sebenarnya, apakah memang lebih kepada minat yang belum ke arah teknologi, minat perempuan ke teknologi yang masih rendah, atau memang ada tantangan-tantangan khusus yang memang harus dijawab oleh perempuan di dunia IT ini? Kalau saya melihatnya sepertinya minat ya, Pak Wisnu ya. Saya belum tahu sih, mungkin Pak Wisnu punya pandangan yang lain ya. Jadi saya mengikuti dunia IT itu dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, itu selalu dominasinya memang laki-laki gitu. Dan ketika saya punya anak remaja ya, jadi juga saya suka tanya nih, mau masuk mana teman-temannya gitu, terutama yang perempuan ya. Nah itu biasanya nggak ada tuh yang milih, ilmu komputer atau computer science atau informatika, itu hampir nggak ada gitu. Dan kebetulan anak saya juga baru masuk kuliah nih ya tahun kemarin. Nah saya tanya, yang ilmu komputer siapa di sana? Oh, cowok gitu kan. Terus coba tanya berapa yang cewek? Dikit katanya gitu. Jadi kayaknya minat gitu ya kalau menurut saya. Mungkin seperti engineering ya, beberapa teknik itu kan juga teknik mesin misalnya, itu kayaknya ada persepsi sedikit gitu ya wanita yang berminat ke situ gitu. Tapi Ibu sendiri apa yang membuat excited di sisi IT ini? Misalnya sebagai orang yang udah karirnya sepanjang karirnya di IT, hal yang membuat Ibu excited terhadap IT itu apa? Itu seperti bekerja di IT itu seperti naik roller coaster ya. Kenapa? Jadi iya. Jadi selalu ya mau di posisi apapun, kalau saya megang di banking industry itu selalu ada masa-masa yang menegangkan gitu ya. Menegangkan tuh bisa jadi projectnya kritikal banget gitu ya, atau masalah production issue gitu ya, customer-nya terimpact, komplain gitu kan. Nah ketika ada problem itu
yang menyenangkan seperti kita naik roller coaster kan, begitu turun tuh kayak gitu kan, kayak puas banget gitu kan. Jadi ada kepuasan sendiri naik turunnya dunia teknologi, terutama di bank itu seru gitu. Itu yang membuat semangat gitu kan. Jadi pengalaman apa naik roller coaster yang paling bikin deg-degan sebanyak karirnya gitu tadi Bu, kayak kenapa, maksudnya apa ya hal-hal penting di karir Ibu yang membuat tadi deg-degannya tuh sangat terasa gitu, apa waktu implementasi sesuatu? Ya, sebenarnya lebih ketika isu ya. Jadi memang pernah di salah satu bank, bukan HSBC ya, di salah satu bank memang kami pernah mengalami downtime core system, dan itu lebih dari 20 jam gitu. Jadi itu benar-benar bikin deg-degan. Terus ini karena secara teknologi pada saat itu kita ketemu root cause-nya aja lama banget gitu. Belum lagi untuk naikin servisnya juga lama banget. Dan ya itu yang menurut saya paling susah ya, karena itu core system. Jadi everything tuh basically stop gitu. Oke, berarti yang membuat Ibu nggak bisa tidur di malam hari itu gitu ya, takut kalau iya, sebenarnya bukan nggak bisa tidur, emang nggak tidur gitu ya, karena ada di situ gitu ya. Tapi HSBC nggak lah ya. HSBC so far ya puji Tuhan kita ya jangan sampai terjadi. Ya. Oke. Nah sekarang kembali ke tadi perempuan di dunia IT gitu. Kalau saya dengar kan HSBC memang juga sangat mendukung keberagaman tersebut gitu. Ada program-program khusus buat perempuan mungkin di sisi bisnis untuk perempuan di bisnis perbankan atau mungkin di IT-nya gitu. Apakah memang ada program khusus di HSBC saat ini? Jadi ada beberapa program sebenarnya bisa dibilang untuk mempromot gitu ya. Jadi diversity dan inclusion itu sesuatu yang secara kontinu dipromot oleh HSBC Indonesia maupun HSBC Group. Nah, wanita adalah salah satu yang juga dipromot, misalnya bentuknya adalah adanya coffee chat atau ada sesi talk show gitu ya, di mana menampilkan beberapa leader wanita gitu ya, di mana di situ di encourage untuk juga melihat gitu ya perjalanan karirnya wanita. Kemudian juga saya pernah pergi nih ke China juga ya, HSBC. Nah di sana ada bukan komunitas, kelompok di mana mereka ada sesi khusus untuk wanita di teknologi gitu ya. Nah itu salah satu yang juga saya lihat memang HSBC secara grup sendiri sangat mempromot gender equity gitu ya. Jadi ada gitu ya program-program ataupun lebih ke promosi gitu ya. Gitu. Kemudian juga kita melihat statistik gitu. Jadi selalu ada statistik, misalnya leadership berapa persen sih Indonesia yang wanita gitu ya. Jadi seperti yang misalnya sekarang nih kita sudah mencapai 58% gitu ya wanita yang menduduki posisi di leadership di Indonesia gitu. Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir saya nih Bu. Di yang nonton ini kami juga ada future CIO, orang-orang IT yang bermimpi akan menjadi seperti Ibu gitu. Apa insight atau saran atau mungkin masukan kepada mereka gitu untuk dapat mengembangkan karir mereka dan akhirnya mungkin bisa satu hari menduduki posisi seperti Ibu gitu sebagai IT leaders di sebuah perusahaan multinasional gitu. Ya, baik. Pertama adalah ketangguhan atau resilient. Jadi ketika kita bicara teknologi experience ya, misalnya mengerjakan project atau menghadapi isu, kita harus tetap tangguh, kemudian menyadari bahwa masalah itu sebetulnya adalah pembelajaran buat kita dan meningkatkan ketangguhan kita terutama dari sisi mental kita gitu ya. Terus yang kedua adalah kita harus selalu open minded. Open minded itu bisa bahwa kalau kita misalnya kita moving gitu ya dari satu unit atau dari satu organisasi ke organisasi lain, kita selalu open dan melihat bahwa ini adalah tempat yang baru di mana kita harus belajar lagi bagaimana proses di perusahaan yang baru atau di unit yang baru, sehingga kita selalu mengembangkan knowledge kita ya di situ. Lalu ketiga adalah selalu open terhadap
teknologi yang baru. Jadi kita selalu ngikuti tren-tren yang baru seperti apa. Karena mau nggak mau itu yang membuat kita survive gitu ya di dunia kerja di mana teknologi itu berkembangnya amat sangat cepat gitu Pak. Dan di posisi Ibu saat ini pun belajar itu sesuatu hal yang terus harus dilakukan ya? Iya, tentunya harus karena sebagai bagian dari manajemen ya, tentunya kami harus melihat apakah strategi kami itu perlu diperbarui, dan juga kami juga harus melihat solusi-solusi yang ada di grup. Dan kalau kita nggak ngerti, knowledge-nya masih ngeblank gitu ya tentang Gen AI atau tentang blockchain, itu tentunya agak sulit buat kita berbicara ya, berkomunikasi dengan grup ataupun dengan regulator. Oke. Bu Gina, terima kasih. Oke, Bu Gina, terima kasih banyak atas insight-nya, atas wawancara ini. Saya kira tadi kita udah bahas soal strategi IT-nya, kita bicara soal teknologinya, dan juga mungkin tadi personal Ibu, dan juga bagaimana tadi saran-saran bagi para future CIO di luar sana. Saya yakin insight yang tadi Ibu berikan bermanfaat bagi saya, teman-teman, dan juga mungkin bagi teman-teman yang menonton acara ini. Sekali lagi, terima kasih Bu Gina atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih untuk kesempatannya dari CIO Insight. Demikian teman-teman wawancara kami atau podcast kami dengan Ibu Gina Virginia, CIO dari HSBC Indonesia. Semoga tadi hal-hal yang telah kami bicarakan di podcast kali ini bermanfaat bagi Anda semua, baik dalam mengembangkan karir maupun juga dalam mengimplementasikannya di pekerjaan Anda semua. Demikian CIO Insight Podcast kali ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.